Dengan izin Allah Ajal wa Jalla, tangan menulis kalam berkata, karang mengarang bukan ahlinya, mohon ampunan salah silapnya. Pada saudara hendaikan kawan, kurang sempurna harap maafkan. Desa Senyur berada di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Senyur diambil dari kata se yang berarti segala dan nyur kelapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Imam Al-Kamuli berkata dalam kitab Al-Jawahir, aku belum pernah mengetahui pernyataan dari salah satu ulama pun mengenai ucapan selamat hari raya, selamat tahun baru dan bulan tertentu, dan juga ucapan selamat ulang tahun sebagaimana yang kerap dilakukan oleh banyak orang. Aku pernah melihat kutipan Al-Hafidz Al-Munjiri bahwasanya Al-Hafidz Abu Al-Hasan Al-Mahdisi suatu ketika pernah ditanya mengenai hukum tahniyah ini apakah bid'ah atau tidak. Lantas Al-Mahdisi menjawab bahwa selama ini ulama masih tarik ulur pendapat, sehingga menurut pendapatku ucapan selamat itu hukumnya mubah, bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Namun pemahaman perayaan ulang tahun tepat ke-80 tahun Haji Muhammad Yosutomo sebatas sebuah penghormatan tentang sejauh mana mengukir sejarah di sepanjang hidupnya sebagai anak yang terlahir dari pelosok desa Senyur yang mampu mewujudkan cita-cita terbesarnya agar bermanfaat buat orang lain dan selalu bersikap berprinsip mengibarkan setinggi-tingginya bendera fastabiqul khairat dan menyamudrakan rahmatan lil alamin atas nama cinta kasih semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih indah dan teristimewa dalam catatan sejarah di sepanjang hidup Haji Muhammad Yosutomo terkecuali kali ini peristiwa kelahirannya pada tanggal 4 April 2025 disambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Maha Agung Allah Tuhan Sang Penguasa, pencipta alam semesta, dari rahim seorang ibu terkasih telah melahirkan seorang anak di desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 April 1945 yang di kemudian hari mampu mewujudkan cita-cita terbesarnya, ingin memuliakan Allah dan bermanfaat bagi orang lain, sehingga hidupnya semakin hidup, tak ada waktu yang sia-sia, memiliki prestasi dalam kapasitas sumber daya manusia, bukan hanya bergelar pengusaha sukses namun juga dikenal sebagai tokoh kebangsaan, bapak peduli pendidikan, pelopor hotel bintang 5 pertama di Kalimantan Timur. Begitu banyak penghargaan yang diterima Haji Muhammad Yosutomo sebagai pembina forum kebangsaan, menjadi holding company dari beberapa organisasi kemasyarakatan, pembina Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia, pendiri sekaligus pembina Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat Samarinda Kalimantan Timur, pendiri PT Sumbermas Group dan PT Senyur Group. Masya Allah.
semangat bukan sembarang semangat gara karena pendidikan kita maju, jangan lupa hakikinya kena harmoni. Ini makanya kita sebelum saya sedikit sambutan, saya ingin kobarkan semangat kita, karena kalau harmoni mujizat banyak keluar, karena memuliakan Tuhan, memuliakan kita bagaimana memuliakan Allah SWT. Ini pendidikan kita hidup. Jadi mari berdiri, saya kobarkan semua. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Merdeka. Harmoni. Allahu Akbar. Prinsip hidup Haji Muhammad Yosutomo teramat kuat, memiliki sikap hebat, tak ingin disebut orang kaya, kecuali lebih senang dengan panggilan keluarga kaya. Menyikapi hidup selalu dalam kesederhanaan, tidak neko-neko, tak suka pamer alias ngiming-ngimingi. Tetaplah Haji Muhammad Yosutomo berkepribadian yang terlahir dari desa, dan Haji Muhammad Yosutomo cukup pantas dengan kekuatan istilah senyur bungkus kota dunia. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. All right. Saya sebagai pembina 7 kebangsaan Kalimantan Timur. Memaknai hari ulang tahun bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif dan nilai yang ingin kita ambil dari momen tersebut. Berikut beberapa cara untuk memaknai hari ulang tahun. Hari ulang tahun adalah waktu yang baik untuk merenungkan perjalanan hidup selama setahun terakhir. Menilai pencapaian, tantangan, dan pertumbuhan pribadi dapat membantu kita memahami diri sendiri lebih baik. Menghargai setiap momen yang telah dilalui dan bersyukur atas semua pengalaman baik dan buruk yang membentuk diri kita. Ulang tahun seringkali dirayakan bersama teman dan keluarga. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan, berbagi kebahagiaan, dan menciptakan kenangan bersama orang-orang terkasih. Menggunakan hari ulang tahun sebagai momen untuk menetapkan tujuan dan harapan untuk tahun yang akan datang. Ini bisa mencakup pencapaian karir, pengembangan pribadi, atau hubungan sosial. Beberapa orang memilih untuk memberi kepada orang lain pada hari ulang tahun mereka, baik itu melalui amal atau tindakan kebaikan. Ini bisa menjadi cara untuk merayakan hidup dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Menganggap hari ulang tahun sebagai perayaan kehidupan itu sendiri, merayakan semua hal yang telah kita capai dan semua pengalaman yang telah kita lalui. Dengan cara-cara itu, kita dapat memberi makna yang lebih dalam pada hari ulang tahun, menjadikannya lebih dari sekadar tanggal di kalender, tetapi sebagai momen refleksi dan perayaan hidup. Berkah dari Allah, syafaat Rasulullah, pertemuan silaturahmi ini kan pasti dijanji Tuhan dua hal, satu menambah umur, satu menambah rezeki. Amin. Ini yang sangat sederhana, sangat makna, sangat dalam. Ini yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan yaitu Islam kita bangkit sehingga Pancasila kita ini mudah-mudahan betul-betul bisa berdiri, karena Islam rahmatan lil alamin, karena kita pakai agama bukan peralat agama. Jadi kita harap mudah-mudahan pertemuan ini yaitu semacam mendapat ridho dari Allah supaya
Indonesia bangkit. Mudah-mudahan Haji Muhammad Yosutomo menghikmai hari ulang tahun sebagai momen perenungan terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui. Baginya, ulang tahun bukan sekadar perayaan atau kegembiraan semata, tetapi lebih sebagai kesempatan untuk merenungkan makna kehidupan, pencapaian, serta kesalahan yang bisa diperbaiki. Dalam perspektifnya, ulang tahun dapat menjadi titik evaluasi diri, menghitung sejauh mana seseorang telah berkembang, bagaimana ia telah memanfaatkan waktunya, dan apa yang bisa diperbaiki ke depan. Perenungan ini membawa kesadaran bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan makna. Pendekatan ini mengajarkan bahwa ulang tahun tidak hanya tentang bertambahnya atau berkurangnya usia, tetapi juga tentang bagaimana seseorang semakin bijak, lebih baik, dan lebih bermakna dalam hidupnya. Haji Muhammad Yosutomo lahir pada tahun yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tahun 1945. Hal ini bisa dimaknai sebagai sebuah takdir Tuhan yang mengandung simbolisme yang mendalam. Sebagaimana Indonesia yang lahir sebagai bangsa merdeka pada tahun itu, kehadiran seseorang yang lahir di tahun yang sama dapat dimaknai sebagai bagian dari generasi yang tumbuh bersama semangat perjuangan, harapan, dan pembangunan. Bagi Haji Muhammad Yosutomo, hal ini mungkin menjadi bahan perenungan tersendiri bahwa hidupnya memiliki keterkaitan dengan sejarah besar bangsanya. Kelahiran di tahun yang bersejarah dapat dianggap sebagai sebuah amanah untuk berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa, sebagaimana Indonesia yang terus berkembang sejak proklamasi kemerdekaannya dikumandangkan. Haji Muhammad Yosutomo dikenal sebagai sosok yang berapi-api dalam menyuarakan nilai-nilai kebangsaan, penuh semangat perjuangan yang sering disebut sebagai semangat 45, sesuai dengan tahun kelahirannya yang bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat ini bukan sekadar kebetulan angka, tetapi mencerminkan jiwa patriotisme, keberanian, dan tekad untuk terus membangun bangsa. Ia memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang harus dijaga dan diperjuangkan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan gaya bicara yang penuh semangat dan idealisme tinggi, Haji Muhammad Yosutomo kerap menginspirasi banyak orang, mengajak mereka untuk menciptakan bangsa dan negara dengan sikap yang aktif, berkontribusi dalam pembangunan, serta tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman. Pak, bagaimana perasaannya setelah mendapatkan penghargaan dari Legiun Veteran, Pak? Ini sebetulnya secara hakikat saya waktu cari nama Yosudarso dan Yosutomo. Saya ingin berbuat hidup saya, berbuat kepentingan, mengorbankan diri kepentingan umum. Ini hari tercapai, tapi masih koma, saya yakin. Karena bangsa kita sedang diperlukan, yaitu kita punya mental dan NKRI. Fisik adalah Pancasila. Kita kalau jalankan Pancasila fisik, insya Allah Baldatun Toibatun Warun Kafur. Ini yang kita harus. Jadi penghargaan ini baru koma. Saya mau lihat. Saya mengharap bisa mengangkat NKRI. Mudah-mudahan kita harus pagar bangsa, pagar negara, pagar agama, pagar pemimpin. Ini saya yakin Indonesia pasti cita-cita Sumpah Palapa Gajah Mada minta Indonesia itu kita harus jadi adidaya dunia. Imbangi imbangi Amerika, imbangi Inggris, imbangi Prancis, sehingga Baldatun Taiwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Bagi Haji Muhammad Yosutomo, kemerdekaan bukan hanya suatu yang diwarisi, tetapi harus terus diperjuangkan, baik melalui pemikiran, tindakan maupun semangat yang tidak pernah padam. Nama Haji Muhammad Yosutomo bukanlah sekadar nama biasa, melainkan sebuah nama yang memiliki makna mendalam, sengaja dipilih sebagai perpaduan dari dua nama pahlawan besar, Yosudarso dan Bung Tomo atau Sutomo. Pemilihan nama tersebut mencerminkan jiwa perjuangan dan pengabdian yang dihidupi oleh Haji Muhammad Yosutomo. Ia tidak hanya mengagumi kedua tokoh tersebut, tetapi juga mengimplementasikan semangat mereka dalam perjuangan di alam kemerdekaan. Jika Yosudarso dikenal dengan keberanian dan pengorbanannya dalam mempertahankan kedaulatan bangsa, dan Bung Tomo dengan api semangat perjuangannya yang membakar semangat rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November, maka Haji Muhammad Yosutomo membawa semangat yang sama dalam bidang pembangunan dan ekonomi. Di Kalimantan Timur, Haji Muhammad Yosutomo turut membangun wilayah, menyuburkan perekonomian, mendirikan berbagai perusahaan, serta menciptakan lapangan kerja. Upayanya ini bukan hanya sebatas kepentingan pribadi, tetapi memiliki dampak luas dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat perjuangan yang diwarisinya dari nilai-nilai para pahlawan, Haji Muhammad Yosutomo membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang lepas dari penjajahan, tetapi juga tentang membangun bangsa agar lebih maju dan mandiri. Salam merdeka. Aku bangsa Indonesia. Aku bangsa Indonesia. Aku Pancasila. Aku Pancasila. Aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Merdeka, harmoni. Allahu Akbar. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu, yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati.
Terima kasih.